Hari ini tanggal 25 April tahun 2022 sampai dengan menjelang Hari Raya Idul Fitri atau sebelum cuti bersama, pemerintah berkomitmen untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial. Nah, bantuan apa saja yang akan dipercepat oleh pemerintah? Apakah PKH tahap 2 bagi yang belum cair ini akan dipercepat sebelum Hari Raya Idul Fitri? Dan juga bantuan-bantuan yang lain seperti BLT minyak goreng bagi yang belum dapat, dan juga bantuan pangan non tunai atau BPNT. Berikut update terkini terkait mengenai kabar pencairan bantuan sosial dari pemerintah. Simak videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, mengawali pagi di hari ini, tanggal 25 April tahun 2022, tepatnya di minggu terakhir bulan April atau 1 minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, ada informasi apa nih yang terbaru terkait mengenai kabar pencairan bantuan sosial dari pemerintah, baik PKH, BPNT, BLT minyak goreng, dan bantuan-bantuan sosial yang lainnya. Nah, dikutip dari situs resmi ya, dari salah satu kementerian di Indonesia, bahwasannya menjelang Idul Fitri ini pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial. Nah, ini kira-kira di tanggal apa? Nah, mungkin bagi masyarakat atau KPM yang belum cair bantuannya ini pasti nggak sabaran ya untuk bisa untuk Lebaran ya, untuk bantuannya yang memang diperbolehkan untuk dibelanjakan kebutuhan pokok untuk hari Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Nah, bagaimana info selengkapnya? Sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, gimana nih kabar sobat YouTube semua di hari terakhir, minggu terakhir di bulan April atau 1 minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Hari Lebaran. Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, kemudian diberikan kekuatan agar bisa tetap menjalankan ibadah puasa hingga 1 bulan penuh. Nah, agar nanti kita waktu Lebaran Hari Raya Idul Fitri itu tetap dalam kondisi sehat dan bisa merayakan hari kemenangan. Oke sobat YouTube, pada video kali ini, ini di tema video ini terkait mengenai pemerintah yang akan mempercepat penyaluran bantuan sosial jelang hari libur Hari Raya Idul Fitri. Kalau hari liburnya itu, kalau cuti bersama sesuai yang diumumkan oleh Bapak Presiden, itu kan mulai tanggal 29 ya kalau nggak salah. Jadi berarti waktu para pegawai-pegawai pemerintah bekerja itu ya tinggal hari ini sampai tanggal 28. Sekarang 25, 26, 27, 28. Sekitar kurang 4 hari lagi nih. Nah, sedangkan mungkin banyak atau ada beberapa atau sebagian para keluarga penerima manfaat yang belum cair bantuannya hingga sampai saat ini. Nah, kira-kira ini jadi cair atau dicairkan sebelum Lebaran, atau mungkin nanti akan dicairkan setelah Lebaran ya. Nah, simak ya informasinya di sini. Baik, saya bacakan di sini, saya kutip dari website resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemenko PMK. Nah, pemerintah semakin menggencarkan distribusi bantuan sosial jelang libur Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Berdasarkan arahan Presiden Bapak Joko Widodo, khusus hari Lebaran penyaluran bantuan sosial berupa BPNT dan BLT minyak goreng ini langsung dirapel sekaligus 3 bulan dari April
sampai Mei dan dibayarkan pada bulan April. Nah, ini BLT minyak goreng dan BBNT yang sebagian wilayah atau 83 kabupaten kota yang sudah dibahas kemarin. Nah, masing-masing bansos dipercepat penyalurannya, yakni BBNT senilai 600.000 atau 200.000 per bulan dan BLT minyak goreng senilai 300.000 atau 100.000 per bulan. Penyaluran ini dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Nah, ini yang dicairkan tunai ya. Jadi ada sebagian daerah yang 83 kabupaten kota khusus wilayah Papua dan kota tertentu ini langsung rapel 3 bulan untuk BBNT, yakni langsung dapat 600.000 plus BLT minyak goreng 300. Jadi totalnya 900, dan sebagian besar wilayah yang lain itu hanya BBNT-nya yang lewat pos tunai itu 200.000 untuk bulan Mei-nya, hanya 1 bulan, plus BLT minyak goreng 300, jadi hanya dapat 500. Kemudian Menko PMK Bapak Muhadjir Effendi menjelaskan bahwa alasan percepatan distribusi bansos sekaligus 3 bulan adalah untuk menunjang daya perekonomian masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jadi untuk 3 bulan ke depan diberikan untuk April sekaligus, sehingga mereka yang mengalami kejutan inflasi tidak mengalami kontraksi yang berlebihan. Karena itu segera kita bantu, terutama untuk menyambut Idul Fitri, ujarnya saat meninjau penyaluran bansos di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara pada Sabtu 16 April tahun 2022 kemarin. Dalam pengecekan penyaluran bansos, Bapak Menko PMK didampingi Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Menko PMK juga menyempatkan berinteraksi dengan warga yang mengantri untuk menerima bansos. Beberapa warga menerangkan mereka sudah terdaftar dalam skema bansos PKH, BBNT, dan BLT minyak goreng. Muhadjir menyebut penyaluran bansos di Kecamatan Medan Belawan sudah berjalan dengan baik. Tadi saya sudah cek di sini, penyalurannya sudah bagus, PT Pos juga sudah bekerja dengan baik, ucapnya. Lebih lanjut, Bapak Menko PMK meminta agar percepatan penyaluran bansos ini tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu yang mengambil keuntungan sepihak. Misalnya mengklaim bahwa dia yang mengusahakan turunnya bansos kemudian minta bagian dari yang diterima warga. Nah, ini ya sudah jelas. Jadi tidak ada potongan sama sekali ya untuk penerimaan bansos dalam bentuk tunai yang lewat pos itu ya. Jadi kalau ada potongan, ada yang memotong, atau ada yang mengklaim dia yang mengusahakan membantu pencairannya, nah ini silakan dilaporkan saja. Karena ini adalah untuk mereka yang tidak mampu, jangan mencoba untuk mengambil hak mereka yang tidak mampu, karena itu sangat tidak dibenarkan oleh ajaran agama maupun peraturan perundang-undangan, ujarnya. Dia berharap penyaluran bansos berjalan lancar dan bisa selesai sebelum masa libur hari Lebaran. Kalau ini bisa dilakukan, maka apa yang menjadi target dari pemerintah akan terpenuhi, kata Menko PMK. Nah, ini sudah jelas ya. Jadi, pemerintah ini terus berupaya untuk segera menyalurkan bantuan sosial, baik PKH, BBNT, BLT minyak goreng. Dan juga kemarin yang jadi yang baru diperpanjang itu ada bantuan subsidi upah 1 juta bagi 8,8 juta pekerja ya, yang gajinya di bawah 3,5 juta dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Itu juga dikabarkan akan dicairkan sebelum Lebaran. Nah, semoga dengan hari yang sangat singkat ini, mungkin butuh waktu 4-5 hari ini kita masuk kerja hari efektifnya. Semoga bisa secepatnya bantuannya tersalurkan dan masyarakat bisa segera mencairkannya dan bisa segera mentransaksikan atau menarik tunai bantuannya atau memanfaatkan bantuannya sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini karena ya untuk hari Lebaran sih, untuk hari Raya Idul Fitri, kalau BBNT dan BLT minyak goreng kan bisa itu minyak goreng dan sembakonya untuk kebutuhan di hari Lebaran. Tapi kalau untuk PKH-nya ya untuk peruntukannya bisa untuk menambah gizi makanan anaknya yang punya anak balita atau untuk kebutuhan sekolah bagi yang punya anak sekolah.
Nah, bagi PKH ini yang kemarin cair itu tahap 2-nya itu masih termin 1, termin 2. Dan ini kabarnya termin 3 dan termin 4 sebagian wilayah ini sudah, namun sebagian wilayah dengan bank penyalur yang berbeda ini belum ya. Kami juga masih menunggu kabar SP2D-nya. Sampai saat ini kami belum dapat SP2D, jadi harap sabar bagi KPM PKH yang belum cair bantuannya. Tunggu sampai pendamping PKH mendapatkan SP2D termin 3 dan 4 dan selanjutnya sampai nama-nama KPM tersebut dipastikan ada dalam SP2D tersebut. Kalau tidak ada ya berarti ya kemungkinan yang besar ya tidak cair. Dan juga bantuan BPNT-nya yang untuk bulan April bagi yang kemarin di posnya hanya dapat 500 yang tunai. Nah, di April ini kan BPNT-nya cair lagi lewat non-tunai, lewat kartu KKS yang bisa dibelanjakan atau ditransaksikan melalui agen atau e-warung seperti biasanya. Nah, itu ya Sobat YouTube semuanya. Demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.